Jumpa lagi dengan kami, analisa belajar politik. Hari ini kita mau membahas soal pernyataan dari anggota DPR RI, fraksi Golkar, Galih Kartasasmita. Ini menarik sebenarnya, dia mencontohkan bahwa berbagai negara di luar itu sudah melakukan kebijakan out of the box untuk mencari atau menambah penghasilan pajak dari di luar dari pakem. Biasanya pakemnya itu adalah batu tambang, terus pajak dari penghasilan. Nah, dia mencontohkan Uni Emirat Arab, sebuah negara berbasis ideologi Islam, itu mengambil pajak dari judi. Nah, sebenarnya pajak dari judi itu atau penghasilan dari judi ini sudah menjadi isu yang sangat panjang sejak zaman Orde Baru. Isu itu dulu bahwa judi akan mau dibangun di salah satu Pulau Seribu atau di salah satu di luar pulau-pulau kecil di Sumatera. Namun selalu mendapat respon kontra dari berbagai pihak, baik itu dari sisi ideologi maupun dari sisi lainnya, sosial dan lain. Tapi ide ini kembali mengemuka, walaupun ini aja hanya mencontohkan Uni Emirat Arab, tapi menurut kami bahwa ide ini perlu untuk dipertimbangkan, mengingat memang begitu besarnya pemasukan dari judi. Contohnya dari Malaysia lah. Malaysia sendiri kemarin 2024 mengatakan bahwa judi online mereka mengalami kerugian sekitar 6, sekian triliun dari judi online karena ketidaktegasan pemerintah dalam mengatur aturan untuk pajak online judi, khususnya judi. Sementara untuk di dalam negeri tentunya sudah sampai puluhan ratusan miliar sampai triliunan mereka mendapatkan, terutama di daerah-daerah Genting Clan. Tentunya dia membuka judi dengan sangat tegas bahwa judi itu untuk non-muslim, dan ada aturan-aturan yang harus dihormati, ditaati oleh para penjudi-penjudi yang ingin mau main di sana. Malaysia itu tidak sebesar mungkin Pulau Jawa ya, tapi penghasilan judi dari Genting Clan itu udah sangat luar biasa. Nah, Indonesia punya potensi menurut kita ini. Indonesia punya potensi bahwa judi online itu bisa memberikan kontribusi cukup signifikan gitu. Contohnya adalah bayangkan bahwa salah satu perusahaan di Malaysia itu berani berinvestasi di Amerika, khususnya New York, untuk membuka satu kasino. Itu dia berani menjanjikan kontribusi 16,7 sekian triliun. Nah, coba bayangkan kalau perusahaan itu digeser ke Indonesia, ya maka akan sangat banyak penghasilan buat Indonesia. Memang ada pertarungan ideologi, dialektika, namun itu memang harus dilewati untuk menjadi pertimbangan dalam pembuatan aturan ke depan. Misalnya mungkin kita bisa meniru di awal bagaimana Malaysia menerapkan itu pertama. Kedua, bagaimana sebenarnya orang-orang yang judi-judi online ilegal yang hari ini itu akhirnya mereka bisa dilegalkan, tapi dengan asumsi begini, mungkin ya, ini cuma sekedar bahwa setiap pemain yang ingin bermain di situ ada deposito minimal. Misalnya untuk main judi di salah satu situs, deposito minimalnya batasnya UMR, misalnya UMR tertinggi Jakarta atau Bekasi 6 juta. Artinya kan wilayah-wilayah yang UMR-nya di bawah 6 juta nggak bisa kita main juga gitu loh. Kalaupun yang UMR-nya sama dengan batas depositonya itu 6 juta juga belum tentu bisa main juga. Akhirnya apa? Judi-judi online yang ilegal ini lebih cenderung akan mau dilegalkan gitu loh. Nah, itu di satu sisi untuk judi online. Di satu sisi untuk judi offline, gue pikir ada beberapa tempat yang memang bisa untuk dibuat ya. Dulu ada Pulau Seribu, isunya dulu isu lama dulu itu membuat judi di Pulau Seribu, atau mungkin di Batam atau dimanapun itu. Tapi kalau menurut gue, kalau memang bisa judi itu, ya kenapa nggak coba di IKN gitu loh, ya kan? Jadi kalau di IKN itu kan cenderung hari ini kan masih pro kontra, pembangunannya juga masih jadi bahan pertanyaan bahwa apakah lanjut atau tidak. Tapi kalau melihat lokasinya yang
bisa jadi sangat strategis kan, dari sisi perairan dia strategis, mungkin dari udara juga dia bisa strategis untuk kedatangan tamu untuk bermain judi. Jadi IKN menurut gue daripada terlalu banyak pro kontra dan segala macam, akan sangat bagus kalau dijadikan tempat judi, dan investor-investor tidak perlu diundang, investor judi akan datang karena bisa jadi basis analisanya penjudi di Genting Klen aja itu kebanyakan juga penjudinya dari Indonesia gitu loh, atau di New York atau di negara-negara luar, karena beberapa kali kita melihat bahwa ditemukan ada elit-elit pejabat kita setelah diteliti dan segala macam mereka bermain judi di luar, ya kan, artinya mereka bawa uang dari Indonesia keluar untuk bermain judi, ya, jadi tidak ada kontribusi sedikit pun dari mereka untuk Indonesia dalam bentuk pajak ketika mereka bermain judi. Kembali lagi memang dalam proses perjalanan judi dilegalkan di Indonesia pasti akan menjadi pertarungan besar, ya kan, ya bolehlah kita menduga bahwa akan banyak dana-dana asing yang masuk ke Indonesia untuk mencegah itu gitu loh, karena mereka bilang wah kita akan kehilangan nih pemasukan judi ini dan segala macam gitu ya. Itu maka kemudian akan banyak narasi yang untuk mencegah bahwa judi akan dilegalkan, diusahakan untuk gagal gitu. Tapi kan pertimbangan yang paling besar hari ini adalah menurut gua ya, ketimbang judi ini jadi ilegal, terlalu banyak dalam tanda kutip dugaan-dugaan oknum yang membackingi dan lain-lain, lalu aturannya juga abu-abu. Let's say misalnya orang di sini punya usaha judi di luar, ya kan, misalnya di Vietnam, apakah itu salah? Sementara di negara asalnya Vietnam itu dibolehkan. Lalu ketika duit itu masuk ke Indonesia, duit hasil keuntungan dia, apakah kita harus lihat dulu apakah aturannya membolehkan atau tidak. Tapi kan ketika itu jadi PMA juga banyak nanti yang bisa dibelok-belokkan sehingga akhirnya uang itu menjadi bersih gitu loh. Nah, ketimbang dia harus buka di sana, terus misalnya mendorong warga-warga Indonesia untuk kerja di sana, akhirnya kita kan memberi penghasilan kepada negara itu, misalnya Kamboja, Vietnam atau Thailand. Tapi bagaimana kalau dibalik, dibuka usahanya di sini, setiap orang yang masuk ke dalam tempat judi ada aturan ketat, misalnya oke lah, let's say kalau yang teman-teman mungkin yang basisnya ideologi tidak boleh Muslim bermain judi, ya sudah dibuat saja aturannya seperti itu, sama seperti Malaysia, ya kan. Nah, atau mungkin yang lebih ketat bahwa ada batasan minimal yang tadi saya bilang, mungkin sesuai UMR atau angka-angka yang memang realistis, tidak akan masyarakat kelas bawah itu ikut berjudi gitu loh gitu. Jadi memang judi offline ini juga satu kebutuhan gitu saat ini menurut saya ya, walaupun kita bicara dosa, mungkin ya dosa judi itu sama tuanya dengan peradaban gitu loh. Nah, itu ideal, dan memang kami merekomendasikan mungkin bisa jadi IKN jika memang dalam perjalanannya terlalu banyak butuh dana dan segala macam yang akhirnya juga kita jelas atau tidaknya itu masih dalam retoris gitu loh tentang pembangunan, keberlangsungan pembangunannya. Kenapa tidak misalnya itu agak belok jauh sih, belok 390 derajat, atau lokasi sebagian dari kain itu dijadikan tempat judi gitu loh. Nah itu sih ya, itu cukup strategis sih menurut saya, dan memang menurut kami ya memang perlu ada keinginan kuat untuk melihat ini sebagai bagian dari pendapatan negara gitu loh. Jadi ya harus dipisahkan gitu loh, bahwa ini sebagai suatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan fatsun dan lain-lain gitu loh. Tapi konteksnya adalah ini pendapatan negara di saat negara ya mungkin ya kita juga tidak punya kepastian soal ekonomi ke depan gitu. Timbang ya orang-orang kaya kita yang punya hobi judi ini keluar gitu, terus dia ya sekali lagi keluar dan memberikan kontribusi pajak ke sana. Dan saya meyakini sekali ketika ini sudah mau dibuka dilegalkan, baik itu online maupun offline, investor terutama untuk untuk offline, investor itu akan datang. Mungkin meyakini itulah, ya bisa jadi pengusaha-pengusaha judi yang di New York atau di Genting kan berani taruh lah. Soal bagaimana menghadapi kekuatan-kekuatan yang bercegah ya, itu kan kembali lagi
kepada keinginan kuat dari pemerintah. Buktinya Uni Emirat Arab bisa kok mau dan membuka gitu judi itu. Jadi saya usulkan, bukan dukung ya mungkin ya, usulkan bahwa memang harus out of the box, dan saya agak sepakat walaupun Pak Kartasasmita ini bukan mengatakan bahwa Indonesia harus punya judi, tapi dia mencontohkan bahwa Uni Emirat Arab buka judi. Saya malah mendorong ya lebih baik kita buka judi saja gitu, buka judi, dan itu membawa pemasukan besar. Bahkan saya cenderung menilai dan meyakini bahwa dengan judi online dibuka dan aturan-aturan ketat yang dibuat, maka korban-korban judi dari kalangan kelas menengah ke bawah, dari kalangan bawah, dari kalangan kecil itu akan semakin sedikit. Saya meyakini itu karena ada tadi itu misalnya ketika ada batasan deposit dan lain-lain, itu mereka tidak akan bisa masuk. Mereka tidak akan bisa ikut gitu loh. Kalau ini kan nggak, sekarang ada yang cuma modal 3.000, 5.000, 10.000. Tapi kalau yang ilegal ini dilegalkan terus disepakati sama mereka bahwa ada pembatasan-batasan deposit, ya kan nggak semuanya orang, nggak semua, bahkan anak kecil pun yang punya uang jajan 3.000, 4.000 nggak bisa. Makanya angka-angka pembatasan ini perlu gitu kedepannya, kalau memang akhirnya jadi pertimbangan atau mulai mau direalisasikan melegalkan judi online atau offline.